Sekarang sudah kelihatan, babak final Squid Game akan ditentukan antara Gi-hun dan Sang-woo. Kalau kita ingat, di awal episode pertama, seorang narator menjelaskan aturan permainan Squid Game anak-anak di Korea. Disinilah permainan ini akan diperlihatkan. Tapi, tentu saja yang ini adalah versi brutalnya. Tidak ada larangan. Kedua pria yang dulunya adalah teman dekat sedang bertarung sambil menghunus pisau. Mereka boleh memukul, menusuk, dan bahkan menggigit lawan. Gi-hun adalah pihak menyerang, sedangkan Sang-woo pihak bertahan. Para tamu VIP dengan girang melihat mereka bersimbah darah. Dari awal drama ini, Sang-woo konsisten menjadi karakter yang pintar tapi licik. Tidak ragu-ragu menghalalkan segala cara untuk menang. Gi-hun sebaliknya telah berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah dia melihat rekan-rekannya mati satu demi satu dalam rangkaian berbagai game berdarah. Gi-hun akhirnya memenangkan perkelahian melawan Sang-woo. Dia menancapkan pisaunya tepat di sebelah Sang-woo. Saya sempat khawatir kalau Sang-woo akan menggunakan pisau ini untuk membunuh Gi-hun. Tapi tidak, Gi-hun sekali lagi membuktikan bahwa dia adalah orang yang lebih baik dari Sang-woo. Meskipun memiliki kesempatan untuk membunuh temannya, dia tidak mengambilnya. Bahkan, dia mencoba memberlakukan klausa ketiga dari kontrak mereka yang akan menghentikan Squid Game kalau mayoritas pemain setuju. Meskipun untuk itu, dia akan kehilangan hadiah uangnya. Para VIP tidak habis pikir akan tindakan Gi-hun. Sang-woo yang merasa malu atas semua hal yang telah dia lakukan, akhirnya menusuk lehernya sendiri dan meminta agar Gi-hun merawat ibunya. Begitulah akhir tragis dari Squid Game. Frontman membawa Gi-hun kembali lagi ke daratan. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu ibu Sang-woo yang memberinya makanan untuk dibawa kepada ibunya. Tragisnya, ketika sampai di rumah, ternyata ibunya sudah meninggal. Setahun kemudian, tampaknya Gi-hun masih hidup miskin. Dia tidak menghabiskan uang hadiahnya. Sampai-sampai dia dipanggil ke bank karena uangnya didiamkan begitu saja. Padahal seharusnya dia bisa berinvestasi. Jelas kelihatan kalau dia masih tidak dapat melupakan Squid Game, terutama ketika dia sedang membeli bunga mawar dari seorang pedagang asongan. Di dalamnya ada kartu dengan logo Squid Game. Isinya mengundangnya untuk mengunjungi lantai 7 pada Gedung Langit pada tanggal 24 Desember yang ditandatangani oleh Ganbu. Ingat, Ganbu adalah istilah yang digunakan kakek Ilnam untuk menggambarkan persahabatan mereka berdua, seperti tetangga dekat yang berbagi segalanya. Sekarang ada berita baik dan buruk. Berita baiknya, ternyata kakek Ilnam masih hidup. Berita buruknya, ternyata dia adalah tuan rumah alias host yang menyelenggarakan game ini sejak awal. Menurutnya, ini sama saja seperti ketika orang berjudi atau bertaruh pada pacuan kuda, seperti kebiasaan Gi-hun sebelum ikut Squid Game. Nyatanya, di episode terdahulu, kakek Ilnam ini merupakan seorang yang sangat baik. Saya sampai menangis terseduh-seduh sewaktu dia harus kalah dari Gi-hun dan akan ditembak mati. Namun di balik semua itu, dia sanggup menciptakan permainan sebrutal Squid Game ini yang telah mengorbankan ribuan nyawa. Apakah Gi-hun benar-benar berbeda dari Ilnam? Dia sendiri bingung. Tapi dalam perjumpaan mereka, Ilnam meninggal. Gi-hun memenuhi janjinya pada Sebyok dengan mengadopsi adiknya dan menitipkannya pada ibu Sang-woo. Dia menggunakan uang hadiahnya untuk mencukupi kebutuhan mereka seumur hidup. Lalu dia mencat rambutnya merah dan bersiap-siap untuk pergi ke Amerika Serikat, mengunjungi putrinya Gayong. Tapi di stasiun subway, dia melihat salesman misterius yang mendekatinya di episode pertama. Kita bertemu lagi dengan aktor Gong Yoo yang lagi-lagi sedang bermain takji untuk merekrut calon pemain Squid Game.
Dia tidak berhasil menangkap salesman itu, tapi sempat merebut kartu Squid Game dari calon pemain dan melarangnya untuk bergabung. Dalam perjalanan ke airport, dia menelepon nomor yang tercetak di kartu itu. Orang yang mengangkat telepon menanyakan nama dan tanggal lahirnya. Dia memberitahukannya dan bertanya, siapakah mereka? Dia bukan kuda, dia manusia. Dan siapakah mereka yang sekejam itu bisa mempermainkan nyawa manusia? Suara di seberang telepon menjawab, "Pemain 456, jangan mengada-ada. Cepat naik pesawat demi kebaikanmu sendiri." Jelaslah bahwa selama ini dia telah dikuntit oleh seseorang dari pihak Squid Game. Menutup telepon, Gi-hun berbalik. Dia tidak jadi naik pesawat. Dan begitulah akhir dari drama Squid Game ini. Membingungkan? Nanti kita akan bahas lagi di penjelasan ending dan prediksi untuk season kedua. Sampai ketemu di video berikutnya.